Kegiatan yang kedua adalah praktikum koleksi oosit. Mengetahui morfologi dan fase dari oosit merupakan hal yang sangat penting untuk membantu perkembangan teknologi genetika dan reproduksi seperti in vitro fertilization. Pada praktikum koleksi oosit ini, kami akan menyajikan tahapan dan metode yang digunakan dalam melakukan koleksi oosit pada sapi, babi, dan mencit, serta pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop, dengan tujuan untuk mengetahui morfologi yang dimiliki dari masing-masing oosit tersebut. Adapun alat-alat yang dibutuhkan diantaranya silet, spuit tuberkulin, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop fase kontras binokuler, toples, alat bedah, glove, dan kamera. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah ovarium sapi, babi, dan mencit, NaCl fisiologis 0,9%, dan tisu. Metode koleksi oosit ovarium sapi dan babi terdapat dua metode, diantaranya adalah aspirasi dan slashing. Metode aspirasi ovarium sapi dan babi yaitu menggunakan spuit 5 cc yang telah diisi larutan NaCl fisiologis 0,9% secukupnya. Setelah itu, needle spuit dimasukkan ke dalam folikel-folikel ovarium lalu mengaspirasi cairannya. Nah, cairan hasil aspirasi ini dipindah ke cawan Petri dengan cara jarum spuit dilepaskan terlebih dahulu lalu semprotkan cairan perlahan-lahan ke dalam cawan Petri. Setelah itu, lakukan identifikasi di bawah mikroskop binokuler. Yang kedua adalah metode slashing ovarium sapi dan babi. Metode slashing yaitu melakukan insisi pada bagian folikel dengan menggunakan silet. Lalu cawan Petri diletakkan di bawah ovarium. Kemudian dilakukan flushing dengan spuit 5 cc yang berisi larutan NaCl fisiologis. Nah, cairan hasil slashing ini diamati di bawah mikroskop, lalu lakukan identifikasi dan dokumentasi. Metode slicing ovarium pada mencit. Yang pertama-tama adalah mencit harus diputus lip terlebih dahulu dan lakukanlah proses laparotomi dengan mengangkat uterus dan ovariumnya. Nah, setelah saluran reproduksi mencit kemudian diangkat dan diletakkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi NaCl fisiologis 0,9%. Setelah itu, bersihkan ovarium dari lemak di sekitarnya dengan bantuan mikroskop stereo. Setelah terpisah, ovarium dimasukkan ke dalam cawan Petri kaca untuk dilakukan slicing menggunakan spuit 1 cc atau spuit tuberkulin. Setelah itu, hasil slicing ini kemudian dipindahkan ke cawan Petri yang lebih kecil, lalu amati di bawah mikroskop binokuler. Berikut adalah gambar dari ovarium sapi, di mana pada saat koleksi oosit sapi dengan metode aspirasi kami mendapatkan dua jenis oosit, yaitu oosit expanded dan complete cumulus oosit complex. Setelah itu, menggunakan metode slashing pada oosit sapi, kami mendapatkan oosit expanded dan oosit parsial. Ovarium babi, di saat kami melakukan metode aspirasi, kami mendapatkan dua jenis oosit, yaitu oosit expanded dan oosit parsial. Nah, pada metode slashing, kami menemukan oosit node dan complete cumulus oosit complex. Sedangkan pada koleksi oosit mencit, dengan menggunakan metode slicing,
kami menemukan oosit dengan morfologi parsial dengan fase germinal vesicle breakdown atau GVBD, dan morfologi komplit cumulus oosit kompleks dengan fase germinal vesicle breakdown. Dan yang ketiga adalah morfologi nude dan fase germinal vesicle breakdown.